Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohana Asmawati, NIM 2305111326. Di sini saya akan memaparkan materi tentang evaluasi dan revisi kurikulum. Baik, evaluasi dan revisi kurikulum merupakan proses berkelanjutan yang penting dalam dunia pendidikan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan tetap relevan, efektif, dan mampu memenuhi kebutuhan peserta didik yang terus berkembang. Melalui evaluasi dan revisi, kurikulum dapat ditingkatkan dan diadaptasi sesuai dengan perubahan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, konsep dasar kurikulum. Definisi kurikulum. Kurikulum merupakan suatu rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi bahan ajar, serta metode yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan pembelajaran kurikulum yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang terstruktur, bermakna, dan terarah. Tujuan kurikulum meliputi pengembangan potensi individu, pembentukan karakter dan moral, persiapan sosial dan kewarganegaraan, serta peningkatan kualitas hidup peserta didik. Jenis-jenis kurikulum. Terdapat berbagai jenis kurikulum, antara lain adalah kurikulum mata pelajaran akademik, kurikulum terpadu, kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum berbasis proyek, kurikulum berbasis masalah, kurikulum nasional, kurikulum internasional, kurikulum lokal, kurikulum tersembunyi, dan kurikulum fleksibel. Selanjutnya, evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas dan efisiensi kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan. Tujuan evaluasi meliputi identifikasi kekuatan dan kelemahan kurikulum, rekomendasi perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan. Yang kedua ada metode evaluasi. Metode evaluasi kurikulum meliputi model CIPP, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Text phase model, model kesenjangan, model responsif, dan model iluminasi. Setiap model memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda dalam menilai efektivitas kurikulum. Yang ketiga ada proses evaluasi. Proses evaluasi kurikulum meliputi perencanaan evaluasi, pengumpulan data, analisis data, pelaporan hasil, dan tindak lanjut. Proses ini dilakukan secara terstruktur untuk menghasilkan informasi yang akurat dan relevan. Keempat ada kriteria evaluasi. Kriteria evaluasi kurikulum meliputi relevansi, koherensi, fleksibilitas, integritas, berkelanjutan, serta efektivitas dan efisiensi. Kriteria ini menjadi panduan dalam menilai kualitas. Faktor-faktor yang mendasari revisi kurikulum, yang pertama yaitu perubahan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan yang baru oleh pemerintah atau lembaga pendidikan dapat mengharuskan penyesuaian kurikulum untuk memenuhi standar dan peraturan baru. Yang kedua ada umpan balik pemangku kepentingan. Kontribusi dari guru, siswa, orang tua, dan masyarakat dapat menunjukkan perlunya revisi kurikulum untuk lebih memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Yang ketiga ada hasil penelitian pendidikan. Hasil penelitian pendidikan dapat menunjukkan area yang memerlukan perbaikan atau inovasi dalam kurikulum. Selanjutnya yaitu tahapan revisi kurikulum, penilaian kebutuhan, identifikasi perlunya revisi melalui analisis data, survei dan wawancara pemangku kepentingan. Yang kedua ada rencana revisi. Kembangkan rencana revisi yang mencakup tujuan, strategi, dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, pengembangan materi baru, mengembangkan kurikulum atau yang telah direvisi berdasarkan hasil analisis dan perencanaan. Yang keempat yaitu uji coba dan penerapan. Uji coba kurikulum yang telah direvisi di beberapa sekolah sebelum menerapkannya sepenuhnya. Yang kelima yaitu evaluasi dan penyesuaian. Evaluasi penerapan kurikulum yang direvisi dan membuat penyesuaian seperlunya. Implementasi revisi kurikulum yaitu pelatihan guru, memberikan pelatihan untuk memastikan guru siap mengajar dengan kurikulum baru. Yang kedua yaitu pengembangan bahan ajar, mengembangkan dan mendistribusikan bahan ajar yang selaras dengan kurikulum revisi. Selanjutnya yaitu pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi berkala dilakukan untuk menilai efektivitas implementasi kurikulum dan memberikan umpan balik untuk perbaikan lebih lanjut. Baik, selanjutnya yaitu peran guru dalam evaluasi dan revisi kurikulum.
Dalam evaluasi kurikulum, guru sangat berperan penting dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi, serta umpan balik. Dalam revisi kurikulum, guru berperan untuk mengidentifikasi kebutuhan revisi, pengembangan materi, serta pelatihan dan implementasi. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan, relevansi, dan efektivitas. Evaluasi dan revisi kurikulum yang melibatkan guru dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan kurikulum yang relevan dan efektif. Kolaborasi yang baik antara semua pihak termasuk guru, siswa, orang tua, dan pengembang kurikulum sangat penting untuk memastikan keberhasilan evaluasi dan revisi kurikulum. Yang ketiga yaitu inovasi dan pengembangan. Evaluasi dan revisi kurikulum mendorong inovasi dan pengembangan kurikulum sehingga pendidikan yang diberikan dapat menghasilkan lulusan yang berkompeten dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Untuk saran ke depannya, perlu dilakukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas evaluasi dan revisi kurikulum. Hal ini dapat dilakukan melalui meningkatkan kapasitas guru dalam melakukan evaluasi dan revisi kurikulum, membangun sistem data dan informasi yang terintegrasi untuk mendukung proses evaluasi, mendorong peneliti dan pengembang kurikulum yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan zaman, meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan revisi kurikulum. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.